Selalu saja kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dengan harapan nikmat itu akan ditambah karena bersyukur kepadanya. Dan juga kita manjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam kepadanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan pada pagi ini insyaAllah kita masuk ke bab nomor 84. Betul ya? Menjual budak Arab Badui, seperti itu judulnya. Dan kita masih membahas tentang masalah perlakuan baik dan buruk terhadap para budak ya. Hadisnya saya bacakan, kata Imam Bukhari rahimahullah, tepatnya nomor hadis 162. Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Amrah an Amrata anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha fashtaqat Aisyah fasa'ala banu akhiha tabiban minal zutta atau zutti فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها فأخبرت عائشة قالت سحرتيني فقالت نعم فقالت ولما لا تنجين أبدا ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكته. Dari Amrah radhiyallahu anha bahwa Aisyah radhiyallahu anha memerdekakan seorang budaknya jika ia meninggal. Lalu Aisyah mengeluh karena satu penyakit. Lalu kerabat keponakannya mencari seseorang tabib dari wilayah India. Atau ini nama sebuah wilayah di wilayah India. Lalu dia berkata, kalian memberitahuku mengenai seorang wanita yang terkena sihir yang dilakukan oleh budaknya. Aisyah radhiyallahu anha lalu diberitahu, kemudian dia bertanya kepada budaknya, apakah engkau menyihirku? Maka budak itu menjawab, benar. Aisyah lalu berkata, mengapa? Engkau selamanya tidak akan berhasil menyihirku. Aisyah lalu berkata, juallah dia kepada orang Arab yang berperangai terburuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Hakim selain Imam Bukhari, dan semuanya sanadnya sahih. Kandungan hadis ini cukup banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, tapi saya bacakan dulu kandungan yang ditulis di buku ini. Budak wanita tersebut tergesa-gesa dan hendak membunuh Aisyah radhiyallahu anha agar ia bisa segera merdeka. Dalam riwayat di atas, perbuatan baik kepada budak justru mendorongnya untuk berbuat jahat kepada majikannya. Perbuatan tersebut tidaklah muncul melainkan dari seorang yang berjiwa keji. Oleh karena itu Aisyah memerintahkan agar budak tersebut dijual kepada kabilah Arab Badui yang pada umumnya bersifat kasar kepada budak-budak mereka. Kita bedah hadis ini. Potongan pertama atau pelajaran pertama yang kita bisa ambil, kalau sihir itu nyata. Sihir itu nyata. Dan siapapun dia bisa kena sihir. Siapapun dia bisa kena efek sihir itu. Karena orang yang terbaik pun Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubab bin Asam. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW, kemudian mengambil potongan rambutnya, lalu mengikatnya di pohon, batang pohon kurma yang sudah tua, kemudian dimasukkan ke dalam sumur setelah dimantra-mantrai. Dan ternyata Nabi SAW kena efek sihir itu. Beliau lupa ya, siapa istrinya mendapatkan giliran pada malam itu. Jadi selama sebulan Nabi lupa terus. Selalu Ummahatil Mu'minin radhiyallahu anhunna yang mengingatkannya, Rasulullah ini malam giliran saya. Nabi SAW terus berjalan saja, tapi merasa aneh, kok bisa selama 1 bulan ini setiap malam pasti lupa ini malamnya siapa. Dan itu bukan tradisi Nabi SAW. Maka setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk. Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan Nabi SAW bermimpi didatangi 2 malaikat. Satu malaikat di kepala dan satu di kaki. Yang di kepala mengatakan, kenapa orang ini? Yang di kaki mengatakan dia disihir. Yang di kepala mengatakan siapa yang menyihir dia.
Yang di kaki menjawab Lubabah bin Asam. Lalu yang di kepala mengatakan, apanya yang diambil sebagai buhul, sebagai bahan sihir? Maka yang di kaki mengatakan potongan sisir dan rambutnya. Lalu yang di kepala bertanya lagi, di mana diletakkan ya alat sihir itu atau buhul itu? Maka yang di kaki mengatakan di sumur tua di suku Za'far. Lalu Nabi SAW terbangun, beliau memanggil Ali dan Zubair radhiyallahu anhuma, kemudian menggali sumur tersebut dan menemukannya lalu memusnahkan buhul tadi ya, atau sesuatu yang digunakan sebagai media sihir. Kalau Nabi SAW saja bisa kena, apalagi kita gitu kan. Banyak orang dia kena sihir tanpa dia sadari ya. Baik itu karena dia makan di satu restoran itu menggunakan pelaris gitu kan, sehingga dia makan. Kemudian bisa juga terjadi dia masuk ke sebuah tempat, dasarnya tempat itu sudah diletakkan mantra sihir, lalu dia melewati mantra itu, seperti kasus banyak orang di kantor-kantor biasa ya. Atau ada orang memang menganggap dirinya bisa membuat tameng, di rumahnya ditaruhlah sihir dengan segala macam, sehingga setiap orang lewat maka bisa kena sihir itu. Atau ada orang suka dengan orang lain sehingga dia menyihir yang dikenal dengan sihir mahabbah ya. Atau juga dia tidak suka sama orang sehingga dia mau memisahkan antara suami istri, dikenal dengan sihir tafrik, memisahkan suami istri sehingga selalu terjadi pertengkaran, ribut. Atau memang mungkin dia berhubungan dengan masalah membenci orang dan ingin menyiksanya, dikenal dengan sihir ta'zib ya, disiksa. Dia sengaja buat orang ini sebentar sakit kepala nggak jelas, sebentar sakit perut nggak jelas. Kalau ke medis, dokter nggak tahu penyakitnya apa, itu tanda-tanda sihir semua ya. Dan banyak sekali indikasi-indikasinya. Yang paling sederhana, malas sekali ibadah. Bahkan kalau mendengar Al-Quran seringkali tidak nyaman, merasa ingin buru-buru dimatikan, mendengarkan azan. Kalau melihat orang-orang soleh atau soleha merasa nggak nyaman gitu. Semua itu ada indikasi-indikasi itu yang paling umum. Kalau sudah sangat keras sihir itu, maka pengaruhnya bisa sampai pada tingkat sering mimpi buruk ya, ketindihan, kemudian mungkin sering kesurupan ya, ketakutan sendiri kalau berada di satu tempat. Maka itu semua termasuk indikasi-indikasi yang semestinya setiap muslim menyadari masalah itu. Riwayat ini menjelaskan kepada kita Ummul Mukminin Aisyah saja disihir oleh pembantunya atau budaknya ya. Dan ternyata ada pengaruhnya ya. Ada efek pengaruh. Efek pengaruh itu tiba-tiba merasa sakit yang tidak jelas ya. Dan seringkali penyakit itu pindah-pindah. Sakit di punggung tapi pindah ke kanan, pindah ke kiri, seperti ada sesuatu yang jalan di badannya. Maka itu semua masuk dalam contoh-contoh sihir itu. Dan ini memang karena kejahilan orang yang melakukannya. Ya. Di sini disebutkan sebab masalah sihir itu. Kenapa budak ini menyihir Aisyah radhiyallahu anha? Di dalam Islam boleh orang mengatakan kalau kepada budaknya, kalau saya meninggal kau bebas. Berarti di sini akadnya kebebasan si budak terikat dengan meninggalnya majikan. Nah, ini dibolehkan dalam syariat. Makanya Aisyah menggunakan cara itu. Artinya selama saya hidup, khidmahlah dengan saya. Kalau saya sudah meninggal, anggap kau sudah bebas. Itu bisa. Ya. Tapi ternyata niat baik Aisyah ini membuat si budak tadi, karena kefasikan dia nggak paham agama. Aisyah mendapatkannya di satu tempat dan dibeli, dan ini orang tidak jelas asal muasalnya. Baru beberapa hari saja tinggal sama Aisyah sudah menyihir. Sampai hanya membuat Aisyah merasa sakit. Ya. Dicarilah tabib, dan tabib ini disilakan dalam bahasa Arab bisa berarti tabib itu adalah tim medis, bisa juga semua orang yang punya keterampilan dalam mengobati, termasuk para peruqyah ya. Orang-orang yang bisa mengobati dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, ruqyah, maka itu juga diistilahkan dengan tabib. Maka ditanyalah kepada tabib, lalu tabib itu mengatakan, kelihatannya dari indikasi ini, wanita ini maksudnya Aisyah sedang kena sihir. Maka dia tanya, budaknya apa kau sihir saya? Dia bilang iya. Harapannya kenapa? Karena dia ingin Aisyah terbunuh, mati, dan dia bebas dari keterbudakan ya. Dia bebas dari keterbudakan. Tapi kembali kepada poin tadi yang saya bilang, poin pelajaran pertama dari hadis bahwasanya sihir itu nyata dan teman-teman harus hati-hati ya.
Karena ini bagian dari hal yang diharamkan dalam syariat. Tidak boleh datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya saja nggak boleh. Apalagi sampai percaya. Ya. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi, kita punya cara yang alami sesuai dengan fitrah kita manusia. Saya kalau mau buat istri saya suka, sederhana. Saya baik dengan dia, santun, penuhi kebutuhannya, dia jadi suka. Seorang istri mau suaminya suka, maka dia ramah, dia baik, dia layani, suaminya jadi suka. Itu manusiawi, fitrah. Gitu kan? Tidak ada sifat bakhil, sifatnya baik, ramah, maka orang suka. Itu alami. Jadi nggak usah bawa fotonya pasangan ke dukun-dukun ini. Tolong buat supaya dia tergila-gila dengan saya. Nggak perlu. Karena asalnya sihir itu perusak, racun. Ya. Dan asal sihir itu adalah menceraikan. Jadi semua jenis sihir walaupun tidak ada hubungannya dengan rumah tangga itu akan mengganggu rumah tangga. Kayak misalnya ada orang dia pakai susuk demi untuk kecantikan dia misalnya. Dia tidak sadar itu sebenarnya merusak hubungan dia sama suaminya. Otomatis itu. Karena target utama sihir perceraian. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi asal daripada sihir itu memang perceraian. Ya. Kalau ada orang pakai pelaris buat restorannya misalnya atau buat tokonya, itu sudah akan mengganggu rumah tangga dia. Semua targetnya itu ke rumah tangga, kekacauan rumah tangga. Ya. Maka semua itu akan mengganggu. Termasuk juga orang kalau membuat pasangannya supaya suka. Pernah ada kasus orang kena sihir, 6 tahun berumah tangga, tiap hari ribut dan hampir tiap hari istrinya minta cerai. Tapi syukurnya mereka masih coba bertahan. Si suami bertahan, bersabar. Sampai ketemu dengan salah satu teman sahabat saya kebetulan peruqyah. Kemudian diruqyah lah, dibantu untuk ruqyah. Setelah diruqyah, kesurupan si perempuan ini. Dan waktu ditanya jinnya, dia lagi memang kesurupan suara laki-laki. Kenapa padahal dia perempuan. Siapa kamu ini? Dan siapa yang suruh kamu ini? Maka istrinya tunjuk suaminya. Suaminya sendiri ditunjuk sama dia. Lalu teman saya ini tanya, Bapak pernah sihir ibu? Enggak pernah. Yakin Pak? Yakin. Mungkin dulu Pak sebelum menikah. Maka dia bilang, oh iya waktu sebelum nikah pernah. Supaya dia mau nikah sama saya. Itu kisah nyata, pengakuannya. Dan ternyata gara-gara itu yang dia fikir tadi supaya orang suka, justru menjadi penyebab ribut. Jadi sihir gak ada baiknya. Enggak ada baiknya, ini kerusakan. Dan ini penyembahan terhadap syaitan. Karena akan menyembelih buat syaitan, berikan ini, berikan itu. Ya. Sama juga orang-orang yang belajar ilmu kebal. Untuk apa belajar ilmu kebal? Untuk apa? Belajar tenaga dalam, diisi ini, diisi itu. Untuk apa? Rasulullah SAW kalau masuk di medan perang, enggak pernah beliau tuliskan mantra-mantra sahabat. Tulis di kain, pakai yaspeko kebal. Enggak. Nabi bilang, kumu ila jannati rabbikum arduhas samawati wal ard. Berdiri kalian sekarang, carilah kematian itu supaya kalian masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Suruh mati bukan disuruh kebal. Hah? Jadi gak perlu kebal-kebal. Tapi kan Ustaz nanti kalau saya diganggu oleh perampok, kata Nabi SAW, siapa yang meninggal membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, maka dia mati syahid. Bela diri. Ya. Ada hal-hal yang dibolehkan tapi tidak boleh kita melanggar syariat. Tidak boleh kita melanggar syariat. Ya. Mau dagang Ustaz supaya sukses. Umumnya kita di Indonesia pakai pelaris. Enggak, saya juga berdagang. Enggak butuh itu. Modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Tawakkal ala Allah. Jalan kok. Kalau mau lebih baik grafiknya naik terus, sederhana. Fahami di setiap rezeki yang Allah kasih ada hak orang di situ. Sekarang kita saya buka restoran, sering kali kadang-kadang ada tamu kita gratiskan, kasih kepada kerabat. Maka ada hak orang kita kasih. Bukan semuanya pikirannya seperti orang-orang kapitalis, semuanya harus untung saja gitu. Enggak, kita enggak bisa pisahkan kehidupan kita sebagai seorang muslim dengan sosial. Bahkan sosial kita dahulukan daripada keuntungan. Dan itu kata kunci datangnya keberkahan terhadap usaha. Jadi enggak butuh pelaris. Untuk apa gitu, ya.
Dan kadang-kadang mereka tidak sadar, bisa sampai tingkat kekufuran. Karena disuruh ucapkan kalimat-kalimat kufur oleh dukunnya, gitu kan. Untuk supaya laris, maka harus sembelih ayam dilempar di kuburan ini, ditaruh di gua itu, atau darahnya diminum, atau apalah. Ya, ini bahaya sekali. Ya, maka tidak boleh sama sekali. Ya. Maka harus hati-hati dengan sihir ini. Penanganan sihir yang pernah saya jelaskan, ya, tapi saya ingatkan kembali adalah dengan ruqyah syari'iyah. Enggak ada solusi lain. Jangan Bapak Ibu bilang, saya kena sihir tapi cukuplah saya sholat saja. Enggak. Sholat bukan obat sihir. Syariat mengajarkan sihir diobati dengan ruqyah. Ya. Harus baca ayat-ayat ruqyah, ikhlaskan niat, bertobat kepada Allah kalau punya dosa, kemudian baca ayat ruqyah, lalu diusapkan di badan. Ya. Ada banyak ayat-ayat ruqyah, sudah cukup banyak ceramah saya di YouTube tentang ruqyah. Kalau teman-teman juga ketik di Google ayat-ayat ruqyah, banyak sekali. Ya, di YouTube juga ada banyak yang sudah audionya saja, banyak. Dan saya selalu anjurkan jemaah saya pribadi untuk tidak bergantung pada peruqyah. Ibu dan bapak sendiri yang lakukan. Baca ayat-ayat ruqyah, tiup ke telapak tangan, usap ke badan kita sendiri. Ya, setiap orang di antara kita sini bisa mengetahui dia ada sihir atau tidak. Dalam hitungan 5-10 menit saja. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Kafirun. 6 surah dasar. Kalau mau lebih kuat, baca ayat-ayat ruqyah, banyak sekali. Tentang masalah sihir seperti Al-Baqarah 102. Ya. Ada banyak dalam surah Toha, kisah tentang Nabi Musa AS pada saat mengalahkan penyihir-penyihir Fir'aun. Baca, tiup ke telapak tangan, lalu usap di badan. Kalau kita merasa sesuatu yang tidak enak, kayak misalnya ada kesemutan, merasa sakit, tidak enak badan pada saat baca ayat ruqyah sebelumnya tidak ada apa-apa, rasa mau muntah, ya, sendawa ngeluarin angin, ya, atau tiba-tiba kayak mau menangis, ketakutan, maka itu semua ada indikasi sihir dan tidak usah takut. Nanti Ustaz saya kesurupan enggak? Orang kesurupan itu kalau orang yang tidak bisa kontrol diri. Ya, kontrol diri. Enggak akan ada orang kesurupan kalau dia bisa kontrol diri. Syaitan menguasai diri orang itu kalau dia sangat lemah, tidak faham. Ya. Dan paling kuat ruqyah itu kalau kita lakukan sendiri. Karena kita tahu kapan kita butuhkan itu. Kapan rasa enggak enak, malas ibadah, baca, tiup, usap ke badan. Bahkan para ulama mengatakan ruqyah itu bukan hanya untuk orang kena sihir. Semua jenis penyakit boleh diruqyah. Ya, sebelum mengkonsumsi obat medis, baca dulu doa-doa ruqyah. Karena bisa saja memang penyebabnya dari situ, maka Allah Subhanahu wa taala sudah sembuhkan. Nah, jadi coba ruqyah mandiri sendiri masing-masing, gitu kan. Kemudian media-media cukup banyak, minyak habat sauda, minyak zaitun, madu, bisa diruqyah, ditiupin ke situ lalu dikonsumsi, gitu. Itu bisa. Menggunakan daun bidara, semua di sini harus tanam daun bidara di rumahnya, ya. Harus ada, beli, tidak mahal harganya. Tanam walaupun di pot, yang penting dia selalu lembab. Setiap hari ambil 7 lembar daun bidara itu. Lalu minum, ditaruh di air, minum airnya. Kalau mau lebih kuat dibacain ayat ruqyah. Kalau ibu-ibu mau lebih baik, maka bisa ini jadikan sebagai makanan dan minuman rutin. Seperti misalnya sayur, ya, dibuat sayur pakai daun bidara. Atau kalau buat jus mungkin di jus antara daun bidara dengan buah-buah yang lain, ya. Maka itu sangat efektif. Lebih jauh lagi kalau memang dasarnya sihirnya sudah sekian lama dan dia merasa terganggu, kuatkan dengan mengkonsumsi selain ruqyah tadi menggunakan daun bidara, juga menggunakan kurma ajwa, konsumsi kurma ajwa yang dikenal dengan kurma Nabi 7 butir setiap hari. Ini minimal 2 minggu terapinya, jalankan terus, insya Allah akan aman. Biidznillah akan sembuh, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis tentang masalah adanya sihir dan bisa terjadi. Kemudian ada potongan di sini, pelajaran kedua, pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, selamanya tidak akan berhasil menyihirku, engkau selamanya tidak akan berhasil menyihirku. Artinya, aku sudah tahu kau menyihirku, maka aku bisa mengobati diri. Ya. Karena saya sudah jelaskan tadi, kalau efek sihir pasti kena. Terbukti Aisyah sakit pada saat itu, ya. Makna kalimat engkau tidak akan pernah berhasil menyihirku, artinya sihirmu tidak akan berlanjut nih. Karena aku sudah tahu ini sihir, aku akan melawannya dengan ayat-ayat Al-Quran.
Ya. Kalau bapak ibu baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, niatnya zikir pagi petang misalnya. Ya, kita baca Al-Ayat kursi, baca 3 Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul binnas misalnya. Kita niatnya zikir pagi, beda. Niatnya harus niat ruqyah. Ya. Di dalam hati niat ruqyah. Berapa banyak orang yang ikut dalam pelatihan-pelatihan dulu yang pernah saya adakan, itu mereka tidak niatkan ruqyah. Maka biasa, tapi kalau dia niat ruqyah, muntah tiba-tiba, ya. Dia merasa ada efek. Kenapa? Karena niat. Karena ruqyah itu seperti menyerang sihir itu. Maka ini semua pelajaran yang harus bisa diambil dari situ, ya. Dan insya Allah dengan membaca ayat Al-Quran, ya, dengan kembali ke ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu memang menjadi tameng yang sangat kuat. Ya, artinya membuat sihir itu tidak akan betah, ya, di badan kita. Kalau kita rutin berdoa, kita rutin meruqyah diri, ya, konsumsi tadi yang saya bilang daun bidara, kemudian kurma ajwa, insya Allah aman dengan itu. Pelajaran yang lain yang diambil di sini adalah bolehnya orang bertanya pada seseorang. Kalau misalnya bapak ibu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu mimpi, yang sering terjadi kadang-kadang mimpi Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk misalnya. Lalu kita melihat mimpi, dalam mimpi kita seseorang, boleh kita tanya. Aisyah bertanya, apa kau menyihirku? Kita datang dan tanya, apa memang kau menyihirku? Ya. Kita boleh tanya itu. Kan di sini hadisnya dia terus terang budak itu. Kalau ada orang mengatakan iya saya menyihir, baik kita boleh tanya, kenapa kau sihir? Itu kan haram dalam Islam. Oh saya tidak suka begini, saya suka begini dan segala macam. Maka kita luruskan kesalahan fahaman mereka itu. Ya. Kemudian pelajaran yang lain juga di sini, Aisyah radhiyallahu anha menghukum sifat buruknya si budak ini. Ada orang subhanallah bisa terdidik dengan lisan. Kita nasihati, dia dengar, dia berhenti dari kesalahannya. Ada orang memang enggak. Memang dasarnya harus ada hukuman. Ya. Baru dia kapok gitu. Kalau ada orang suka gosipin orang, suka mencuri, kalau kita nasihatin itu enggak boleh gini-gini, dia dengar, itu bagus, positif. Tapi ada orang enggak. Selama memang dia belum dipukul oleh orang, belum kena hukuman yang berat, dia enggak akan kapok. Nah di sini yang dimaksud Aisyah mengatakan, juallah budak ini kepada suku Arab yang paling keras dalam mendidik budak-budak mereka. Maka akhirnya Aisyah pun menjual budak tersebut ke suku itu. Ya. Karena suku-suku ini terkenal sangat keras dengan budak-budak mereka untuk mendidik. Tujuannya adalah supaya perempuan ini atau budak ini menjadi sadar dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ya. Makanya subhanallah ada penjara, ada kisos dalam Islam, ada apa namanya hukuman, ya, ada hudud, pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk itu karena ada orang memang dengan lisan dia enggak cukup. Maka Allah SWT berikan kepada mereka hukuman-hukuman seperti ini. Ya. Ini yang diambil daripada hadis tadi, ya. Kita pindah ke bab baru 85. Memaafkan pembantu. Hadisnya nomor 163. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Hajjaj mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad yaitu Ibnu Salamah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Ghalib mengabarkan kepada kami, an Abi Umamah qala aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ahu gulamani fawahaba ahaduhuma li aliyin salawatullahi alaihi wa qala la tadribhu fa inni nuhitu an darbi ahli as-salah wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna wa a'ta Aba Dharrin gulama wa qala istawsi bihi ma'rufa fa'ataqah faqala ma fa'ala qala amartani an astawsi bihi khaira fa'ataqtuhu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW datang bersama dua orang budak. Beliau lalu memberikan salah satunya kepada Ali, salawat Allah atasnya, dan bersabda, jangan engkau memukulnya karena aku dilarang memukul orang ahli solat atau orang yang solat. Dan aku melihatnya melaksanakan solat sejak kita datang. Dan beliau memberikan yang lain lagi kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu sambil bersabda, perlakukanlah ia dengan baik. Abu Dzar lalu memerdekakannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang telah
dilakukannya budak itu. Abi Dzar bertanya atau menjawab, engkau telah memerintahkan agar aku memperlakukannya dengan baik, maka aku memerdekakannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani. Kandungan hadis ini yang ditulis di buku nanti akan kita jabarkan lebih panjang insyaallah. Yang pertama, dorongan berlaku lemah lembut kepada pembantu dan tidak berkeluh kesah atas apa yang ia kerjakan. Di sini yang dimaksud pembantu, jangan selalu kalimat pembantu ini dilarikan kepada pembantu rumah tangga ya. Siapapun yang membantu kita dalam satu perbuatan itu diistilahkan dengan pembantuan. Jadi bukan pembantu itu berarti terhina, enggak. Karena siapapun yang bantu kita, orang ini membantu saya misalnya. Maka bahasa pembantu ini jangan terkurung kepada pembantu rumah tangga saja. Karena dia lingkupnya lebih luas ya. Masuk dalamnya para budak-budak, tapi tentu beda antara pembantu rumah tangga dengan budak. Ini sudah pernah saya jelaskan. Ya. Berbeda sekali karena budak itu didapatkan dari medan perang, ya, atau di pasar perbudakan. Ya memang dasarnya dia sudah dianggap budak oleh orang-orang, diperjualbelikan, kita beli dia untuk kita tebus misalnya atau bebaskan. Maka itu budak. Berbeda sekali dengan pembantu rumah tangga yang dasarnya orang merdeka dan bebas. Ya. Ini sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Baik, dorongan berlaku lembut kepada pembantu dan tidak berkeluh kesah atas apa yang ia kerjakan. Ya. Maksudnya kalau ada hal-hal yang mendasar seperti pembantu juga butuh kamar mandi, butuh makan, butuh istirahat. Dan sudah saya jelaskan teman-teman sekalian, bagi yang Allah berikan kepada dia orang-orang yang membantunya, supir kah, pembantu kah, apalah. Ya. Mungkin ada tukang cuci, tukang masak, segala macam. Maka semua ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan dia. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah di para pembantu-pembantu kalian atau pelayan-pelayan kalian, karena Allah memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan kalian. Artinya bertakwa, berikan haknya. Ada waktu istirahat, ada waktu makan, ada waktu sholat. Ya. Dan jangan gunakan kata-kata yang kasar kepada mereka. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau saja seseorang di antara kalian dibawakan makanan oleh pelayannya, maka jangan dia biarkan pergi sampai dia mengajaknya makan bersama-sama atau ya dia memberikan bagiannya karena dia sudah melihat atau menghidangkan makanan tersebut. Maka itu kita diperintahkan bermuamalah yang baik. Di dalam riwayat yang lain dikatakan siapa yang Allah karunia pelayan, maka hendaklah dia berbuat baik di makanannya, minumannya dan pakaiannya. Sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dari 10 orang yang jamin masuk surga, itu kalau jalan sama budak-budaknya, pakaiannya dia sama budaknya semuanya sama. Ya, sehingga orang sulit membedakan mana majikannya, mana budaknya. Ya. Yang kedua, tidak perlu memberi pelajaran dengan pukulan kepada budak yang beradab kepada Allah Ta'ala dan senantiasa menunaikan hak-hak peribadatan kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah. Artinya budak boleh dipukul, ya, khusus masalah budak ya, perbudakan. Budak boleh dipukul oleh majikannya kalau dasar majikannya melihat memang orang ini harus dididik dengan cara memukul. Tapi kalau dia sudah baik, nggak boleh dipukul. Dan ini tidak berlaku pada pembantu rumah tangga. Jangan ditarik masalah itu. Hukum ini berlaku pada perbudakan saja. Ya, orang-orang budak ini boleh dipukul kalau iman dasarnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya, dan pukulan itu pun tetap dalam syariat darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak melukai. Ya, tidak boleh pukul wajah, tidak boleh menggunakan benda-benda tajam, gitu kan. Pukulan yang mendidik, yang memang tujuan untuk mendidik, tapi ini hanya berlaku pada budak saja. Tapi di sini disimpulkan di buku, tidak perlu memukul kalau dia memang dasarnya beriman kepada Allah. Tolok ukurnya sholat. Kapan dia sholat, berarti sudah baik orangnya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal betul-betul dia tidak merekayasa sholatnya itu, bukan hanya untuk menarik hati majikannya, maka pasti dia akan baik. Ya. Dan ini sholat selalu jadi tolok ukur. Kapan orang itu on time azan, dia sholat, itu berarti sudah bisa dinilai kebaikannya. Makanya Nabi SAW menjadikan juga tolok ukur tentang masalah pemberontakan terhadap pemimpin yang zalim. Ya. Maka Nabi SAW atau pada saat sahabat mengatakan, ya Rasulullah, boleh kami berontak melawan pemimpin yang zalim? Kata Nabi SAW, jangan, kecuali mereka melarang kalian sholat. Atau dalam hadis lain, ya, jangan selama mereka sholat bersama kalian.
Jadi sholat jadi tolok ukur gitu kan. Makanya teman-teman yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniai pembantu rumah tangga misalnya ya, terlepas daripada budak karena kita tidak ada di zaman sekarang perbudakan, maka apa susahnya ibu-ibu menghadiahkan mukennah pada mereka, ingatkan waktu sholat, kalau perlu ajak berjamaah sholat. Ada orang subhanallah tidak pernah peduli dengan keadaan ini. Kadang-kadang bahkan pembantunya 10 tahun sama dia nggak ada manfaat agama yang diambil, dia juga nggak dapat pahala dari situ gitu kan. Sama juga dengan muamalah-muamalah yang baik ya, menyiapkan kamar yang layak. Ini mentang-mentang kamar pembantu kotor sekali, panas ya. Tidak ada perhatian sama sekali. Enggak, kasih mereka tempat-tempat yang layak yang bisa dipakai. Karena mereka juga manusia, bermuamalah dengan mereka adalah ibadah gitu kan. Berbuat baik adalah ibadah, maka ini harus semua diperhatikan oleh setiap muslim. Insya Allah kalau kita muamalahnya baik dari sisi makanan, minuman, pakaian, santun, maka orang betah gitu kan. Orang betah. Saya punya kakak kandung di Surabaya, subhanallah pembantunya itu sampai tua sekali, udah nggak mampu kerja, baru pulang ke kampungnya, betah tinggal. Karena muamalah yang baik, selalu santun, bahkan anak-anaknya pun disuruh panggil pembantu itu, dipanggil nenek. Dia merasa dituakan, dihormati, dikasih makanan yang dia suka. Sampai sekarang kadang-kadang masih sering datang, menginap berapa hari baru pulang lagi. Dia ngerasa itu bagian daripada keluarganya. Itu yang mesti. Jadi orang-orang yang tidak betah pembantu di rumahnya tanda tanya, kenapa? Ada apa? Muamalah apa ini? Ada orang 1 bulan ganti 10 pembantu. Komplain terus ke yayasannya. Tidak pernah cocok. Dia yang harus muhasabah ini. Kenapa 10 orang gak ada yang cocok ini? Aneh benar. Bakhil bisa. Bisa jadi karena bakhil. Makan depan pembantu udah mau dikasih. Mungkin. Tadi kan saya bilang, subhanallah makanan, minuman, pakaian ini simbolnya. Orang kalau baik maka otomatis betah. Kan masalahnya juga buat kita bagus. Gitu. Poin nomor 3. Dalam hadis di atas terdapat isyarat agar memuliakan orang yang menegakkan sholat. Begitu pula dengan orang yang saleh dan bertakwa. Ya, andai saja kita dikaruniai oleh Allah SWT teman, sahabat, pasangan hidup, pembantu, supir yang baik dan saleh, muamalah yang baik dengan mereka. Apalagi kalau jaga sholat, kita muamalah yang baik. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan sangat besar pahalanya yang Allah SWT sudah siapkan. Ini 3 poin yang ditulis oleh ya, orang yang mensyarah buku ini tentunya ya. Sekarang kita ambil pelajaran juga dari hadis ini. Potongan pertama pelajaran yang kita tambahkan adalah bahwasanya Nabi SAW pernah datang membawa 2 orang budak. Ya. Di sini bisa bermakna Nabi SAW baru membeli budak-budak tersebut. Kemudian beliau menghadiahkan kedua budak ini kepada sahabatnya. Berarti boleh hukumnya membeli budak, ya, kemudian menghadiahkan kepada orang lain supaya bisa melayaninya. Ya. Dan kedua budak ini Nabi SAW berikan kepada 2 sahabat yang dianggap perlu membutuhkannya. Pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang kedua Abi Dzar. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua, pentingnya kita memberikan wasiat sesuai dengan keadaan orang. Jadi kalau kita titipkan sesuatu, misalnya ada keluarga kita minta tolong cariin saya pembantu, dapatlah pembantu rumah tangga. Kita boleh kasih wasiat. Ini pembantu ini orang baik, misalnya. Dia orang sholat, dia begini. Kasihlah dia begini dan begitu misalnya. Tergantung. Kalau kita anggap keluarga kita ini nanti punya satu hal yang berbahaya, akan berbahaya bagi si pembantu tadi, kita ingatkan masalah itu. Di sini diambil dari 2 nasihat Nabi SAW yang berbeda. Kepada Ali berbeda, kepada Abi Dzar berbeda. Kepada Ali, Nabi SAW ingatkan, jangan dipukul hai Ali. Karena Ali orangnya tegas radhiyallahu anhu. Gitu kan. Maka Nabi SAW bilang, jangan dipukul karena dia sholat. Jadi Nabi tahu posisinya. Satu-satunya hal yang bisa berbahaya bagi pembantu ini, budak ini adalah kalau Ali memukulnya. Takutnya nanti dia pergi, lalu tidak ada lagi melayani kau hai Ali. Maka wasiat saya kata Nabi jangan kau pukul. Kenapa? Karena dia sholat. Sudah selesai. Artinya kesalahan yang lain maafin aja. Kemudian ke Abi Dzar, wasiat Nabi SAW berbuat baiklah pada dia. Makna berbuat baik adalah maksimalkan apa yang kau bisa berikan ke dia, berikan. Maka Abi Dzar menangkap wasiat itu lalu mengatakan kau bebas karena Allah. Hadiah dari Nabi tapi dia bebaskan. Nabi tanya apa yang kau buat dengan pembantumu, dengan budakmu? Saya bebaskan ya Rasulullah.
Karena Anda suruh berbuat baik. Dan yang paling baik buat budak adalah bebasin. Ya. Berarti ini pelajaran yang lain. Yang kedua yang bisa kita ambil, kita memberikan wasiat yang tepat kepada orang yang sudah kita bantu itu. Ya. Kan ada orang minta tolong, saya di perusahaan saya butuh pegawai, tolong bantu. Lalu kita bantu misalnya. Setelah kita dapat, kita wasiatkan. Atau dia cari pemodal, lalu kita dapatkan pemodal, kita wasiatkan. Hati-hati jangan sampai rusak nama saya, gini dan begitu, kita wasiatkan. Maka ini termasuk bagian dari syariat. Jangan dilepas begitu saja. Ya, supaya memang maksimal apa yang kita inginkan dari dia atau mendapatkan pahala maksimal dari orang ini. Juga diambil pelajaran dari hadis ini adalah bagaimana seseorang itu boleh bersedekah dengan budak. Jadi sedekah itu tidak harus makanan, minuman, pakaian atau duit. Budak pun bisa. Ya, karena budak hukumnya dalam Islam bisa diperjualbelikan. Bisa diperjualbelikan. Maka di sini boleh orang bersedekah dengan itu. Bahkan termasuk sedekah yang besar adalah kalau kita membebaskan mereka dari keterbudakan. Ya, pernah saya sebutkan di awal-awal bab kita masalah keterbudakan ini, dan saya ingatkan kembali kalau beberapa sahabat termasuk Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu itu dikatakan dalam kisahnya setiap hari pergi ke pasar budak beli 36 budak bebasin. Setelah dibeli semuanya kalian bebas karena Allah. Ada juga orang yang mengambil kemudian dihadiahkan ke orang seperti perilaku Nabi SAW untuk membantu kerabatnya atau yang lainnya. Terserah dia nanti. Setelah itu dia mau bebaskan, dia mau pakai jasanya, terserah dia. Maka itu juga masuk dalam bab sedekah. Selanjutnya hadis nomor 164, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Warith mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, an Anas radhiyallahu anhu qala, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa laysa lahu khadim, fa akhadha Abu Talha bi yadi, فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang mulia dan akhirnya di pembantu Nabi, ia berkata, Nabi SAW datang ke Madinah, hijrah dari Mekah, sementara beliau tidak memiliki seorang pembantu pun. Jadi hanya Nabi sama istrinya saja. Abu Talha lalu menggandeng tanganku dan membawaku pergi. Lalu ia mengajakku menemui Nabi SAW lalu berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya Anas adalah anak yang cekat dan cerdas, maka perkenankan ia membantumu. Anas menuturkan, lalu aku membantu Nabi SAW saat dalam perjalanan dan di saat tidak dalam perjalanan. Mulai dari kedatangan beliau di Madinah hingga wafatnya Nabi SAW. Beliau belum pernah menegur atas sesuatu yang aku perbuat. Mengapa engkau lakukan ini demikian? Dan belum pernah beliau juga menegurku atas sesuatu yang tidak pernah aku perbuat. Mengapa tidak engkau lakukan ini demikian? Hadis ini tentu hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari di sini dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Fadail. Seperti biasa saya bacakan dulu ya, apa yang ditulis dalam kandungan hadis. Yang pertama, dalam hadis di atas terdapat penjelasan akan kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW serta baiknya pergaulan yang beliau lakukan, bertenggang rasa tinggi dan mudah memaafkan. Karena itu pengakuan pembantunya yang bernama Anas radhiyallahu anhu. Yang kedua, Nabi SAW tidak pernah mengomentari apa yang dilakukan oleh Anas. Karena hal itu berkaitan dengan pelayanan Anas terhadap beliau SAW. Bukan yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang menjadi hak Allah Ta'ala dan tidak pula berkaitan dengan hak-hak orang lain. Ini yang ditulis oleh orang yang mensyarah buku ini.
Kita sekarang masuk menambahkan poin-poin pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah bolehnya menggunakan jasa pembantu. Ya, bolehnya menggunakan jasa pembantu. Kalau di rumah menggunakan jasa supir, menggunakan jasa staf pegawai di kantor, menggunakan pelayan-pelayan, semuanya boleh dalam Islam. Selama tidak ada pelanggaran agama, ya bukan pelanggaran agama, ya. Tapi kalau dalam pelayanan misalnya naudzubillah biologis yang haram, ya, atau pelayanan dalam pencurian, penipuan, ya ini semua tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saling bekerja samalah kalian, ya, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan atau kepatuhan kepada Allah, dan jangan kalian saling bantu-membantu dalam kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah karena Allah sangat keras siksaannya, ya. Jadi ini poin juga difahami, boleh. Bahkan Nabi SAW, ya, beliau meninggal dan meninggalkan 11 orang pasangan, atau memiliki 11 orang istri, dan setiap istri punya rumah dan setiap rumah punya pembantu. Itu betul dibolehkan seseorang menggunakan jasa pembantu ini. Jadi jangan juga bakhil, ya. Kembali kita ulangi masalah bakhil ini, karena banyak orang yang kena penyakit jiwa ini, ya, bakhil. Mampu tapi nggak mau pakai pembantu. Kenapa? Saya mau kerja sendiri. Kenapa? Kalau bisa pakai pelayanan orang, pakai pelayanan orang, tidak apa-apa. Boleh dilayani. Nabi SAW itu punya banyak pembantu, ya. Baik yang beliau memang ambil jadi pembantu atau orang yang nawarkan jasa. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan pembantu Nabi, tapi beliau selalu tawarkan, ya Rasulullah, khusus siwak dan sendal Anda saya yang siapin. Untuk melayani Nabi saja. Nabi SAW izinkan. Di setiap kali Nabi mau keluar dari masjid, dia yang siapin sendalnya. Mau bagaimana dia siapin sendalnya. Siwaknya Nabi, dia lihat kalau siwak sudah mulai bulu dipotong, dipotongin sama dia. Siwak sudah habis, dipakai siwak baru. Hanya itu saja. Ada juga pembantu Nabi SAW yang tadinya budak tapi Nabi bebasin, Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah sangat baik dengan dia. Jadi Zaid bin Haritha ini budak diperjualbelikan di pasar Mekah. Yang beli dia Khadijah radhiyallahu anha sebelum nikah dengan Nabi SAW. Lalu dipekerjakan oleh Khadijah, ya, dikasih upah segala macam. Waktu nak Khadijah nikah dengan Nabi SAW, maka dia kasih, ya Rasulullah, ya, kasih suaminya ini hadiah. Terserah mau diapakan, pokoknya melayani suaminya. Maka Nabi SAW pekerjakan dia. Tapi Nabi sangat baik, santun, ramah, betul-betul Zaid dianggap seperti anaknya sendiri. Sehingga pelayanannya pun baik, ramah, santun gitu. Satu waktu Haritha, ayahnya Zaid ini, jadi dulu si Haritha ini kepala suku. Zaid ini berarti anak kepala suku, kalau kita kayak anak raja gitu kan. Rupanya suku dia dengan suku Arab yang lain perang, kalah. Maka Zaid ini ditawan, diperjualbelikan di pasar budak. Dia waktu sudah mulai membaik keadaannya, keadaan sukunya, keadaan fisiknya, hartanya si Harithah ini, dia cari anaknya. Mana Zaid ini? Cari informasi sampai dia temukan ternyata di tangan salah satu pemuka Mekah. Maksudnya Nabi SAW. Maka dia pun ke Mekah, lalu mengatakan, hai Muhammad, ini Zaid orang bebas. Anak saya kepala suku. Dia dulu suku kami perang kalah, maka sekarang dia jadi budak. Saya mau tebus dia, berapapun kau minta. Apa kata Nabi SAW? Begini saja Harithah. Tidak usah kau bayar apa-apa. Kita pertemukan saja, ya, apa yang kau ingin ini dengan keputusannya Zaid. Kalau Zaidnya pilih anda, pilih kamu, ya ikut saja. Bebas, tidak usah tebus apa-apa. Saking baiknya Nabi SAW. Budak bisa diperjualbelikan. Minta tebusan berapa saja, ini kepala suku. Tapi kalau dia pilih saya, Zaid pilih saya, maka anda harus berbesar hati melepaskan anak anda. Tetap tinggal sama saya. Maka kata Harithah, pendapat yang baik sekali. Dan dia sangat yakin anaknya akan pilih dia. Gitu kan? Maka dia datang kepada Zaid lalu mengatakan, hai Zaid, Muhammad orang yang sangat bijak, dewasa sekali. Dia majikanmu yang sangat baik dan saya tahu kau sekarang dalam keterbudakan, gitu kan? Maka dia memberikan pilihan. Kalau kau pilih aku, bilang saja saya pilih ayahku, maka kau akan bebas dari keterbudakan, kau akan ikut sama saya, hidup mulia di suku kita.
Atau kalau kau pilih dia tetap dalam keterbudakan. Maka ayahnya kaget waktu Zaid mengatakan, saya tidak mungkin memilih orang di atas Muhammad. Artinya saya pilih Muhammad, tidak pilih ayahnya. Maka ayahnya kaget. Karena mendengar itu di depan Nabi SAW, di depan beberapa tokoh Quraisy, maka Nabi SAW mengatakan, mulai sekarang Zaid ini namanya Zaid bin Muhammad. Diganti nama ayahnya, Harithah. Gitu kan? Itu di awal-awal Islam ya. Berjalanlah beberapa waktu, Zaid sempat dipanggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Ya. Sampai turun ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka ada Muhammadun aba ahadi min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan dan penutup para nabi. Maka diubahlah kembali namanya menjadi Zaid bin Harithah. Ya. Pahami ini ya. Jadi tidak boleh kita ganti nasabnya orang. Itu di awal-awal Islam saja. Setelah turun firman Allah tadi dilarang, nggak boleh lagi. Maka Nabi SAW kembalikan namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dan dia mati syahid di perang Mu'tah, sahabat Nabi yang mulia. Itu juga Nabi SAW punya budak namanya Kirkirah. Orang ini berkulit hitam, tugasnya dia hanya mengurus pelananya kuda Nabi. Jadi kalau Nabi mau naik kuda, mau pergi perang, mau kemana-mana safar, dia yang taruh pelananya. Nanti dia pegang tali kudanya, urus kudanya Nabi aja. Jadi kalau turun, maka dia turunkan pelananya, gitu kan. Ya mungkin kalau zaman sekarang sudah mobil, ada supir yang membantu, bawa ke sana sini. Juga ada orang khusus untuk membawa unta-unta ummahatil mu'minin. Dikenal namanya Anjasha. Anjasha ini punya suara yang indah sekali. Dan unta ini punya sedikit keunikan dari sisi hewan, ya. Maksudnya di alam hewan ini. Unta ini suka dengan suara merdu. Kalau ada suara-suara lantunan merdu, maka dia lebih semangat untuk jalan, ya, dan bisa berlari. Dan kalau untanya lagi malas, dilantunkan di dekat kupingnya suara-suara indah, dia berdiri, dia jalan gitulah. Maka pernah istri-istri Nabi lagi ada di atas unta, yang ada kayak kotaknya, duduk di atas itu. Kemudian Anjasha melantunkan suara, gitu kan, yang indah. Maka unta yang sedang dibawa ini, untanya Ummahatil Mukminin, menggoyang-goyangkan kepalanya sehingga kotak itu goyang juga. Maka Nabi SAW waktu lihat mengatakan, ya, hati-hatilah hai Anjasha dengan botol-botol kacaku. Ya. Artinya Nabi SAW memuliakan para istrinya, mengatakan ini adalah botol-botol kaca, jatuh pecah nanti. Ya. Tapi Anjasha ada saksi bahasan orang yang memang membawa tali untanya para Ummahatil Mukminin. Begitu juga dengan Anas bin Malik yang dari saksi bahasan kita ini. Beliau juga adalah pembantu Nabi, tapi bukan budak Anas di sini ya. Dia bukan budak, tapi dia adalah pembantu Nabi SAW. Yang membawa dia dalam hadis ini disebutkan Abu Talha. Siapa Abu Talha ini? Suami ibunya. Ya. Jadi ibunya Anas bin Malik itu radhiyallahu anha sangat terkenal dengan kesolehannya. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, ibunya sendiri yang bawa. Mengatakan, ya Rasulullah, Anas jadikan pembantu anda. Itu umurnya 9 tahun. Maka Anas terus membantu Nabi sampai 10 tahun ke depan. Sampai Nabi meninggal, sampai umur 19 tahun. Riwayat ini menjelaskan yang bawa dia Abu Talha. Abu Talha adalah suami ibunya. Kisah masyhur ya, tentang masalah pernikahan Abu Talha dengan ibunya Anas ini. Ya, yang ibunya Anas mengatakan, waktu dilamar sama Abu Talha, dia terima lamaran tersebut, kemudian hamil, punya anak laki-laki. Ya, saking gembiranya Abu Talha dapat anak laki-laki dari istrinya ini, dan kebetulan waktu lahir anak itu sakit keras. Maka dia bilang sama istrinya, waktu pas mau sholat maghrib isya, dia mau pergi ke Masjid Nabawi, Abu Talha bilang, jagalah baik-baik anak ini, karena dia sangat suka dengan anak laki-laki dari istri yang dia sukai ini. Ternyata pas dia keluar menuju ke Masjid Nabawi, anaknya mati. Meninggal dunia anaknya Abu Talha nih, dari ibunya Anas, gitu kan. Maka dia pun, ya, istrinya ini pun atau ibunya Anas mengatakan, jangan ada yang menceritakan tentang kematian anaknya Abu Talha nih. Biar saya sendiri nanti. Maka Anas bin Malik meriwayatkan kisah mengatakan, ibuku pada saat itu dandan secantik yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan memasak masakan yang paling enak yang belum pernah seenak itu sebelumnya. Menunggu Abu Talha pulang. Pas habis sholat isya, Abu Talha pulang dari Masjid Nabawi, kemudian masuk ke dalam rumah. Maka ibunya Anas melayaninya dengan baik, makan sampai kenyang, biologis sampai puas. Setelah selesai, lalu istrinya mengatakan, atau ibunya Anas ini mengatakan,
wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang menitipkan sesuatu dengan kita, lalu orangnya minta, apa kita kembalikan? Kata Abu Talha, tentu saja kita harus kembalikan. Maka kata dia, maka berharaplah pahala di sisi Allah karena anakmu telah diambil oleh pemiliknya. Maka Abu Talha sempat marah waktu itu, kenapa kau biarkan saya makan sampai kenyang, biologis, baru kemudian kau beritakan, gitu kan? Saya akan coba, atau ayo coba kita ke Nabi SAW, ceritakan tentang kejadian ini. Mungkin ada informasi wahyu nih. Maka dia sama istri datang kepada Nabi SAW. Waktu sudah diceritakan, Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, kalian sempat berhubungan badan? Mereka mengatakan iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Maka akhirnya betul-betul pada saat itu hamil lagi ibunya Anas, Ummu Anas ini, hamil dan melahirkan anak laki-laki tahun depannya. Ya, dan kemudian Allah betul-betul berkahi dari anak ini, anaknya Abu Talha yang kedua ini, ya, itu punya keturunan sampai kata Anas banyak sekali, sampai keturunannya mencapai cucu dan cicitnya 100 orang. Allah SWT berkahi. Itu kisah Abu Talha berhubungan dengan ini. Dan sudah pernah saya jelaskan di YouTube kisah tentang sahabat yang muda dengan istrinya ini. Tapi yang jelas Abu Talha dalam riwayat ini, ya dia yang membawa Anas, anak istrinya. Setelah diskusi sama istrinya, ini Anas bagaimana kalau kita jadikan pembantu Nabi saja, supaya dia sekalian belajar, dia mumpung masih kecil mungkin bisa membantu. Maka ibunya setuju dan Anas pun waktu diajaklah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu makna di sini, waktu Nabi SAW tiba di Madinah, beliau tidak punya pembantu, lalu Abu Talha memegang tanganku dan membawaku ke hadapan Nabi SAW dan menjadikan aku sebagai pembantu Nabi. Ya. Ini juga diambil pelajaran oleh sebagian ulama, dikatakan bolehnya seseorang menawarkan anaknya untuk menjadi pembantu orang-orang yang punya kedudukan yang baik, mulia, ya, bukan menghinakan, tapi bagaimana bisa dididik dan dibesarkan oleh orang-orang tersebut. Kemudian kita ambil potongan juga selanjutnya, kata Anas bin Malik, aku lalu berkhidmah kepada Nabi SAW, baik dalam keadaan mukim atau safar, ya, baik dalam keadaan beliau ada di kota Madinah atau beliau sedang safar. Artinya Nabi selalu membawaku kemana-mana. Ini juga dalil tentang bolehnya membawa pembantu kemanapun dia sedang jalan, ya, kalau dia membutuhkan masalah itu. Karena Nabi SAW membawa Anas, apalagi laki-laki, dia tidak butuh mahram dalam safar, gitu ya. Maka Anas selalu membawa. Makanya salah satu perawi hadis yang paling banyak laki-laki setelah Abu Hurairah, kemudian ada Abdullah bin Umar, ada juga Anas bin Malik ini. Karena banyaknya interaksi dengan Nabi SAW, maka dia banyak mengetahui hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Penutupan dalam hadis ini yang kita ambil pelajaran adalah perkataan Anas bin Malik. Dia mengatakan, selama saya bekerja menjadi pembantu Nabi, belum pernah Nabi mengatakan, kenapa kau tidak buat begini dan begitu, ya. Tidak pernah Nabi mengatakan kepada sesuatu yang aku lakukan, kenapa kau tidak lakukan yang ini saja. Jadi misalnya Anas bin Malik menghidangkan makanan, Nabi tidak pernah bilang, kenapa kau enggak hidangkan yang itu saja. Dan tidak pernah kalau aku tidak mengerjakan sesuatu, Nabi bilang, kenapa kau tidak kerjakan. Di sini perlu difahami dulu, ya. Bukan berarti Nabi SAW membiarkan pembantunya berbuat semaunya, tidak. Tapi Nabi SAW kalau misal butuh makanan, dia mengatakan, siapkan makan hai Anas. Anas bin Malik datang kemudian menata di depan Nabi SAW. Maka dalam penataan ini, pelayanan ini, Nabi SAW tidak pernah bilang, kenapa kau taruh roti duluan, kenapa enggak daging duluan. Nabi enggak protes apa yang dia lakukan tentang masalah penataan-penataannya. Jadi bukan berarti kalau Anas buat salah Nabi enggak tegur, bukan itu, ya. Nanti kita jelaskan riwayatnya. Jadi rupanya Nabi SAW maksudnya kalau sudah Anas melakukan satu perbuatan, maka Nabi SAW tidak mengatakan kenapa kau tidak dahulukan ini atau dahulukan itu. Dibiarkan saja, ya. Mirip misalnya ada di rumah pembantu tugasnya mencuci dan membersihkan rumah. Kalau dia pilih misalnya dia mau mencuci dulu, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan. Seperti itulah. Karena toh juga dia akan kerjakan yang ini. Itu yang Nabi SAW lakukan. Sehingga memberikan kebebasan pembantu ini untuk memilih perbuatan dia, tapi bukan perbuatan yang salah, ya. Jadi sekali lagi, dalam hal penataannya, pemilihan mana yang lebih dahulukan, itu yang dimaksudkan di sini dalam hadis, ya. Begitu juga dengan sesuatu yang saya tidak kerjakan. Nabi nggak pernah tanya, kenapa kau tidak kerjakan? Bisa bermakna di sini adalah
perbuatan yang bukan tugasnya Anas. Ya. Ada orang kadang-kadang tidak bisa membedakan mana tugas orang atau bukan tugasnya. Semua dia harap orang itu handle semuanya, ambil alih semua. Ada orang punya pembantu satu tapi kaya raya. Dia mau pembantunya membersihkan, merawat taman, membersihkan rumah semua, kamar mandi, mencuci, mengepel, jaga anak. Bagaimana caranya? Tanya diri sendiri, kamu bisa nggak itu? Hah? Kalau kita sendiri nggak bisa, berarti orang lain nggak bisa. Belum lagi kadang-kadang terlambat makannya, tidak disiapin tempat yang layak, dimarah-marahin, gimana caranya? Nggak boleh bertakwa kepada Allah SWT. Kalau kita mau bebankan tugas pada orang, tanya dulu kita mampu nggak untuk itu. Saya kadang-kadang kalau butuh sekali mendesak teman-teman yang sedang membantu saya sama-sama bekerja di kantor, saya kadang tanya dulu, bisa nggak saya minta tolong ini? Apalagi kalau di luar jam kerja. Kalau mereka secara pribadi memang bisa, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, nggak ada masalah. Tidak perlu orang pakai marah-marah segala macam gitu kan. Pernah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah kedatangan tamu selepas Isya, maksudnya belum terlalu malam. Kemudian Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah, jadi raja. Orang ketuk pintu dia buka sendiri. Maka tamunya heran, apakah anda yang membuka pintu sendiri wahai Amir Mu'minin? Raja buka pintu sendiri gitu. Dia bilang iya. Terus katanya, mana pembantu anda? Dia bilang dia sudah istirahat. Kata tamunya, saya bangunkan? Dia bilang enggak usah. Dia juga manusia, butuh istirahat. Tak apa-apa, dia layani tamunya sendiri. Jadi mungkin ada saat-saat di mana orang kalau pas mampu bisa mengakukan silakan, kalau enggak jangan dipaksakan. Kadang-kadang ada orang bejat sekali. Kadang-kadang pembantu terlambat bawa minuman sudah caci maki semua kebun binatang keluar. Hah? Apa ini? Mana adabnya? Gitu kan? Kalau dia punya kemampuan seperti kita nggak bakal mau jadi pembantu kan gitu. Harus belajar masalah itu. Baik. Ini dari yang saya jelaskan kita akan hubungkan dengan riwayat yang lain, riwayat Bukhari. Kalau Nabi SAW pernah menegur Anas bin Malik. Tetapi teguran ini adalah sesuatu yang memang darurat. Jadi jangan difahami, oh berarti Nabi biarkan saja dia, enggak. Dalam hadis Bukhari, Anas bin Malik mengatakan, aku menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun. 10 tahun. Belum pernah aku menemukan Nabi berkata kasar atau membentak-bentak baik istrinya ataupun pembantunya. Ya, kalau Nabi ingatkan dengan cara yang baik. Dan satu waktu, aku pernah diutus oleh Nabi SAW untuk memenuhi hajat beliau. Maksudnya pergi pasar, beli sesuatu. Tapi karena aku masih kecil, kata Anas bin Malik, umurnya kan antara 9 sampai 19. Waktu itu masih awal tahun-tahun pertama kerja dengan Nabi, masih 9 atau 10 tahun umurnya. Dia bilang, saya keluar ke pelataran masjid, ada anak-anak yang sebaya dengan saya lagi main-main. Maka saya pun tergoda untuk main-main sama mereka. Gitu kan. Pada saat saya lagi bermain-main, saya lupa kalau Nabi suruh saya nih. Maka tiba-tiba terdengar suara dari belakang mengatakan, wahai Unais. Ya. Orang Arab itu kalau memanggil kata sayang, dia perkecil nama itu, disilakan dengan ismu tasghir. Anas jadi Unais, gitu kan. Kalau orang mau panggil sayang, maka dia bilang, saya dengar dari belakang mengatakan, wahai Unais. Pas saya balik ternyata dia Nabi SAW. Saya baru ingat ternyata ada tadi yang disuruh. Maka Nabi senyum sambil mengatakan, hai Unais, tidakkah kau selesaikan dulu hajatku baru kau bermain? Sebatas itu saja. Jadi Nabi SAW pernah mengingatkan dia supaya menyelesaikan hajat Nabi dulu baru dia baru bermain. Artinya di sini kita ambil pelajaran, Nabi SAW juga mengingatkan kalau dia lalai kan. Dia lalai. Mungkin ada juga pembantu terlalu berlebihan dalam lalainya. Malas tidak mau buat apa-apa. Gitu kan. Sama sekali enggak mencuci, sama sekali enggak bersihin rumah. Enggak ada tugas yang dijalankan. Dia tunggu ada majikannya baru dia kerja. Sehingga akhirnya sore baru jadi semuanya. Padahal sebenarnya bisa cepat. Mungkin yang seperti ini diingatkan tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Pernah ada sahabat datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, berapa kali kami harus maafkan pembantu kami atau pelayan kami? Nabi SAW diam. Ditanya 2 kali, Nabi diam. 3 kali, Nabi diam. Tunggu wahyu datang. Yang keempat kali orang ini tanya, Nabi SAW terima wahyu. Lalu Nabi tundukkan kepala lalu mengangkat kepala yang mengatakan, maafkan mereka walaupun sampai 70 kali sehari. Artinya memang manusia orang salah. Didik dia menjadi seperti yang kita inginkan. Kalau pembantu saja begitu, bagaimana dengan pasangan hidup? Ada orang kadang-kadang tidak sabar dengan pasangannya. Hanya karena terbiasa taruh handuk sembarangan di tempat tidur, ngamuk-ngamuk. Gara-gara itu mau cerai. Hah? Masa cerai gara-gara handuk di atas ranjang? Hah? Ingatkan baik-baik. Atau kita angkat. Ini lain kali handuknya jangan taruh di ranjangnya, basah. Taruh di kamar mandi. Gitu kan.
Gak apa-apa, masalah teknis lapangan, toh ada pahalanya di situ, kan gitu. Atau apalah sesuatu yang sifatnya teknis lapangan sudah gak ada masalah. Tapi kalau terjadi pelanggaran syar'i agama, ya terjadi naudzubillah perselingkuhan, ya apalah sesuatu yang besar, merampok, datangkan uang haram di rumah, apalah itu lain. Makanya di poin ini juga diingatkan, selama bukan pelanggaran syar'i maka kita toleransi. Tapi kalau pelanggaran syar'i tidak boleh kita toleransi, sehingga memang betul-betul pelanggaran syar'i itu diluruskan. Kita amar ma'ruf nahi mungkar di poin itu. Baik, begitu saja karena sudah hampir menjelang jam 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, sebelum salam ya, saya tidak bisa hadir di pertemuan nanti yang akan datang karena saya harus ke Makassar dan ada kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu tetap semangat untuk menuntut ilmu dan diikuti perkembangan jadwal saya nanti di medsos insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.